dia masuk. Terus gue kaget kan, lagi pakai daster kemana-mana langsung tarik selimut. Tiba-tiba duduk di kasur aku di pinggir. Tiba-tiba duduk di kasur aku di pinggir. Keluar, lu keluar sekarang dari rumah gue. Dan hari ini aku nggak sendirian karena ada Kak Ogel yang nemenin aku. Halo Kak Sarah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat kan? Sehat dong. Akhirnya kita ketemu lagi. Kangen ya? Kangen dong. Kemarin pas ditelepon kayak, aku mau nemenin Mbak gitu ya. Mbak gitu, program yang baru nih gitu. Iya kan, ya. Bicara Sarah Wijayanto. Oke, kita mau invite bintang tamu kita Kak. Boleh. Silakan Kak Ogel. Yuk kita langsung aja, ini dia Vino G. Bastian. Halo baik. Hai. Kak, aku tuh kalau kayak gini tuh kayak ngaca gitu rasanya. Ya Allah. Jauh Kak. Vino apa kabar? Baik banget. Ya. Aku ngefans banget sama istrinya Vino. Buat aku istrinya Vino itu one of the most beautiful women di dunia. Buat aku salam. Ini nih gue denger. Vino lagi sibuk apa? Sekarang lagi biasa sih di film aja, syuting, workshop film juga, dan mau ada film baru. Mau ada film baru. Ini kan udah pengalaman. You're an actor gitu kan. Sebagai seorang aktor ini film keberapa sih sebenarnya? Ingat nggak? Nggak tahu deh. Dari umur berapa sih mulai? Sebetulnya justru gue mulainya agak telat sih. Justru kuliah dulu. Selesai kuliah tuh baru benar-benar masuk ke film. Awalnya tuh justru malah kayak ngeband dulu, ngeband. Terus selesai ngeband, pas lagi ngeband tuh ditawarin kayak untuk foto di satu majalah gitu. Terus kan dulu kan belum ada sosmed ya. Jadi orang tuh pasti kayak nyari talent tuh pasti lewat majalah, lewat apa gitu. Akhirnya ditawarin untuk casting, ya nggak dapet. belum tuh nggak langsung. Iya. Jadi nggak langsung dapet guys. Tapi biasanya kan karena mungkin filenya udah ada di PH itu, jadi pas mereka mau bikin film lagi, di casting lagi baru dapet. Jadi nggak langsung ya, melalui proses dulu. Tapi waktu kecil itu kepikiran nggak sih, aku nanti suatu hari mau jadi aktor gitu? Enggak sih, nggak kepikiran sama sekali. Tapi dulu memang waktu masih kecil tuh seneng banget nonton film, karena bokap tuh emang penonton film lah. Kita tuh kayak seminggu sekali itu pasti ada keluar kita ke bioskop nonton gitu. Iya. Entah itu nonton film luar atau nggak film Indonesia, tapi kita sering banget nonton gitu. Dan dari situ gue jadi berpikir enak kali jadi aktornya, bisa ganti-ganti peran. Sekarang jadi orang baik, besok jadi jadi kayak seseru itu aja sih. Terus, tapi nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Tapi for you, maksudnya untuk menuju sekarang, pernah nggak sih kayak sampai down banget, kayak kamu pengen ada keinginan gitu ya, terus melalui sesuatu yang akhirnya sempat bikin down gitu? Ini sebenarnya nggak tahu ini sebetulnya bagus atau enggak. Gue tuh dari kecil nggak pernah kayak punya obsesi yang berlebihan banget atau enggak kayak punya ambisi yang terlalu atau kompetitif lah. Gue harus dapet ini. Gue misalnya kayak misalnya di film, gue harus dapetin karakter yang A, B, C, atau gue harus dapetin award atau apa, enggak. Jadi semuanya tuh kayak ngejalanin biasa aja. Jadi kayak nggak pernah ada sesuatu yang, jadi kalau misalnya tiba-tiba syuting filmnya gagal ya nggak apa-apa, atau enggak misalnya kayak casting nggak dapet ya oke gitu. Tapi dari situ jadiin pelajaran, besoknya lebih baik lagi. Tapi nggak pernah jadi sesuatu yang kayak aduh terpuruk banget. Walaupun pasti kalau misalnya kita nonton film kita sendiri, baca review-reviewnya, dikritik sana sini, bahkan dicela-celain, dihujat-hujatin, ya pasti ada rasa nggak enaknya sih. Tapi kayaknya nggak pernah jadi sesuatu yang sampai bikin down banget. Kalau mendalami sebuah karakter gitu kan, aku setiap kali baca skrip ya, aku mendalami karakter itu, aku tuh kayak bebannya setengah mati gitu. Karena maksudnya gini, kayak ini kadang-kadang memainkan orang yang sangat jauh berbeda dengan kita gitu kan. Ada ini nggak sih kayak obstacles, dan biasanya ngobrol sama siapa gitu?
gue kan awalnya nggak pernah sekolah acting gitu, nggak pernah. Bener-bener otodidak. Bener-bener ya, bener-bener nggak pernah belajar acting khusus. Jadi beruntungnya waktu film pertama itu workshop kita tuh lumayan lama, bisa sebulan lebih. Terus kita ada karantina dan di situ banyak banget coaching dari apa namanya, dari orang-orang teater yang ngelatih kita gitu. Jadi di situ beruntung banget, gue jadi beruntung banget gitu, bisa gimana sih ngebaca skrip tuh caranya tuh gimana gitu. Dan apa namanya, kebetulan sekolah gue juga jauh banget sama ini, gue teknik kimia terus masuk ke sini tuh jadi kayak nggak ada jauh banget. Relate gitu. Tapi beruntungnya karena dulu sekolahnya tuh kan namanya kimia di lab research atau apa gitu. Jadi kalau dapat skrip, gimana caranya? Akhirnya cari taunya dengan riset itu gitu. Oh kalau misalnya jadi dokter tuh kayak gimana sih? Jadi cari lagi karakter dokter, oh kayak gini, oh ini kayak gini. Jadi ada untungnya juga sih sekolah di teknik masuk ke dunia film. Pola pikir kita untuk membaca skrip pasti jadi beda gitu. Bener. Tapi ada nggak sih Mas Vino kesulitan gitu saat reading, bisa sampai syuting, hal yang paling terberat ada nggak, pernah nggak ngalamin hal itu? Kalau pasti awal-awal pasti ngafalin dialog sih ya. Yes. Pasti ngafalin dialog gitu. Terus gimana caranya, dulu waktu pertama kali reading aja, jalannya aja tuh udah dikritik habis-habisan gitu. Cara jalan, lu jalan kok kayak gini banget sih, lu apa sih, model atau apa gitu. Jadi kayak tuh bikin kita jadi kayak brengsek banget. Berarti seorang Vino juga pernah ngalamin hal ini, yang tadi lokasi habis juga gitu. Tapi setelah filmnya keluar, kita lihat hasilnya, sebetulnya yang bikin lebih cinta sama filmnya itu karena lingkungannya sih. Lingkungan orangnya tuh kayak sama di musik tuh hampir sama gitu. Ya hasilnya relatif lah, mau bagus atau enggak, tapi paling enggak gue seneng dulu sama dunia filmnya tuh gue seneng. Orang-orangnya tuh ya apa namanya, cukup apa sih namanya, bisa cukup ngeblendnya tuh gampang. Soalnya anak kan ngeband. Iya, jadi bener. biasa nongkrong. Biasanya kalau anak nongkrong itu lebih gampang deket sama orang banyak. Setuju. Karena film juga sempat yang berdua sama siapa ya Mas, yang berdua juga anak band terus yang punk itu. Ini Realita Cinta Rock and Roll. Nah, ini yang aku nonton. Iya, aku inget. Kamu umur berapa waktu nonton itu? Aku TK waktu itu. Enggak lah. Enggak, aku SMP. Kamu TK besar, aku TK kecil. Beda Aku dikit, SMP, Kak. Aku SMP waktu itu. Beda dikit. Iya, nonton itu. Oke, Kak, ini kita udah kedatangan bintang tamu satu lagi. Ya. Kita langsung invite aja. Sip. Kita invite Anya Geraldine. Ini dia, Anya Geraldine. Halo. Anya, Halo, apa kabar? Kak. Oke. Halo, Kak. Hari ketemu lagi. Anya, apa kabar? Kita baru ketemu. Ya. Aduh iya, ini kayaknya kita pertama kali ketemu ya. Sebenarnya aku pernah ketemu, tapi Iya. kan kayak ya udah dari jauh. Sekelibat kayak, gitu. Anya, gitu. Aku by the way ngefans banget lagi sama kakak. Ya ampun. Emang iya? Oke, silakan duduk. Masa sih? Gimana nih? Silakan. Takut ini ya dibaca. Ya Allah. Itu beda lagi Oh beda ceritanya. ya? Akhirnya ketemu, cantik banget. Kamu langsung dipegang, langsung dibaca itunya. Aduh. Kok emang suka? Kok nggak bisa ngefans memang nonton? Jadi kebetulan aku tuh sama teman-teman aku misalnya lagi nongkrong gitu ya di rumah, terus kita tuh suka nonton seru-seruan yuk nontonin yang horor-horornya Sarah Wijayanto apa segala macam. Kita tuh udah nonton tuh yang kakak dari di Indo, ke luar negeri, kemana. Dan aku ngelihat sampai yang kasar tuh udah yang sampai nangis, sampai kayak ngurusin si hantu-hantunya ini. Terus kita kayak mikir, Oh iya pernah lagi yang sampai kayak masalahnya setiap hantu yang kakak datengin itu selalu kakak urusin dan kakak investigasi dan kakak teliti kenapa hantu ini bisa begini, mental health-nya hantu ini begini. Iya, Ngerti detail gak sih? banget, detail banget. Ini menurut aku menariknya di situ, bukan kayak cuma ketemu hantu, tapi kenapa hantu ini sifatnya begini ya? Iya nggak? Iya. Iya, itu ada yang sampai anaknya nangis gitu, terus kayak maksudnya, kayak yang ini kasihan ini kayak yang kakaknya kerasukan, terus gue kayak gila nih orang energinya gede banget. Vino emang suka horor juga? Maksudnya suka nonton? Kalau misalnya nonton film horor emang seneng sih, cuman apa namanya waktu itu pernah, kan biasanya kalau misalnya trending gitu kan biasanya dia kan selalu muncul gitu kan. Iya, Pernah ada sekali yang kayaknya heboh banget, kayak pokoknya Yang kuntilanak sampai nangis, apa ya? iya pokoknya sampai nangis gitu, terus
Selalu menangis kayaknya deh kakak. Tapi ini nggak bukan. Jadi kayak benar kayak care banget sama ini ya. Dia tuh kasihan, dia tuh harus dibalikin ke mana gitu. Ya, kita doakan. Gitu. Iya kayak gitu. Keren banget sih. Jadi Masalah lebih dalam banget itu gitu. aku belajar ini sebenarnya. Jadi menilai sesuatu itu kita nggak bisa lihat dari wujud. Jadi kita ngelihat apa yang dirasakan. Karena rasa kan nggak pernah bisa bohong. Maupun manusia maupun hantu. Manusia kita bisa ditipu mata. Tapi kalau kita dari rasa, rasa itu kan nggak bisa dibohongin. Kalau kita merasakan sesuatu itu emang kita merasakan. Rasa ini nggak bisa dibikin-bikin. Iya sih. Ini misalnya nih orang awam ya, pasti kan ngebayangin hantu itu serem ya, ngebayangin hantu serem. Tapi begitu pas masuk ternyata dia punya sesuatu layer yang lain lagi gitu. Betul. Punya masalahnya sendiri ya? Iya betul. Sama kayak manusia juga sebenarnya. Tapi kalau mereka kan lebih lebih sebenarnya layernya itu lebih sedikit dari kita. Kalau kita kan kadang-kadang suppressing rasa. Kan kayak ditanya, are you okay? Oke. Padahal hatinya menangis. Karena ada brandingan yang harus dijaga. Ya, betul. Karena hantunya ini mungkin bukan artis yang harus aku baik-baik saja gitu. Betul. Betul. Tapi sebenarnya aku belajar juga dari situ bahwa itu nggak sehat. Karena kita suppressing terus kan. Emang kayak kadang-kadang kita dituntut untuk sempurna. Ya kan, tapi pada saat kita dituntut kita melakukan hal ini, tapi kita lupa gitu kalau kita juga ini mesti di take care. Jadi cuman luarnya aja dan aku belajar dari mereka untuk taking care of my heart. Kalau gitu udah gift sih ya. Mbak udah lama juga. Tapi penasaran loh Mbak aku. Mereka kan sering nonton banget nih Mbak, terus horor juga. Tapi kalian basicnya penakut atau enggak sih? Pasti ada momen-momen takutnya sih, pasti ada lah, takut tuh ada. Cuman kalau misalnya kayak takutnya tuh sekarang tuh jadi lebih kayak takut sama orang jahat. Manusia yang lebih takut sama manusia daripada takut sama manusia hantu. tuh lebih jahat kayaknya. Iya. Exactly. Betul. Manusia yang bisa dia kan? Bisa sengaja ngeplotting, oh gue mau bohongin orang ini gitu. Iya kan, bahkan ada yang kita udah sayang ya. Bener, udah sayang. Oh jadi curhat. Jadi curcol. Bahaya kalau ketemu Anya ya ini ya. Curcol loh jadinya kita. Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Kalau Anya takut nggak nonton film atau ada pengalaman yang menakutkan mungkin? Banyak sih sebenarnya ya. Untuk yang ngelihat mata secara experience untuk supernatural ya. Ngelihat mata pernah. Terus habis itu juga kakak udah pasti expertnya lah ya. Kayak yang apa sih namanya itu yang kayak kamu tidur terus kamu rasanya kayak baru bangun tapi kayak pas nengok ke kasur lah gue lagi tidur gitu. Gitu tuh juga pernah. Itu namanya apa? Astral. Iya, itu aku pernah waktu zaman sekolah dulu dan itu aku nggak mau lagi sih kayak gitu. Nengok ada sendiri gitu? Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Jadi itu aku lagi SMA, cuman lagi tidur siang. Terus habis itu aku tidur, pas kebangun, tiba-tiba jalan. Tapi kayak rasanya kok rumah gua ini terlihat seperti kayak lebih gelap gitu Kak. Aduh. Perabotannya aku lupa sama apa enggak penempatannya. Langsung tahu. Tapi pas aku lihat ke belakang, lah kenapa gue masih tidur. Abis itu aku coba keluar kamar, rumahku tuh juga rasanya jadi kayak lebih gelap. Abis itu aku kayak turun ke bawah, tiba-tiba ngelihat ada satu sosok apa, kayak neriakin muka aku, wah! Terus habis itu aku gini, tiba-tiba pas aku kayak gini, aku kebangun lagi, tapi akunya belum bangun nih secara raga nih gitu. Ngelihat lagi masih tidur lagi, pokoknya kayak gitu sampai kayak 5 kalian deh. Waduh. Astral itu. Jadi tanpa disadari jalan-jalan. Kenapa ya Kak bisa begitu ya? Ada orang-orang yang memang ada seperti bakat. Jadi kalau tidur itu dia jalan-jalan. Aku juga pernah tapi nggak sering ya, cuman berapa kali aku pikir mimpi. Sama juga. Jadi aku begini, pas aku lihat bawah tanganku di situ. Jadi aku balikin gitu, jadi sama kayak. Dengan kondisi yang sekarang gini, misalnya kan kita tahu kan, maksudnya bisa ngebedain, oh ini asli enggak. Tapi masih sering ngalamin itu juga. Iyalah kaget Dan lah. kalau ngalamin itu sadar, maksudnya
ini beneran atau enggak gitu. Mimpi dulu. Pas pada saat mimpi itu aku ngelihat, jadi di atas itu aku ngeliat kayak muter-muter tuh kayak apa ya, kayak bukan bola api sih, kayak bayangan-bayangan itu muter gitu, rame. Dan pas aku lihat lagi ada wajah-wajah orang yang udah meninggal. Pas aku sadar, aku yang kayak, hah, gue di mana gitu. Pulang. Bangun. Aku tahu itu, maksudnya di ini aku tuh itu mimpi. Bangun. Nah, bangun di kamar. Nah aku kayak gitu tuh, gitu kan biasa kan kalau tidur ngulet gitu. Ternyata Pas aku lihat bawah, tangan aku di situ. Terus aku kayak, aku balik-balikin gini. Takut lah, kayak gue gak mau, ayo balik dulu gitu. Terus bangun, baru bangun itu ya kaget juga, masih kaget lah pasti. Kagetnya kayaknya, aduh kok gue lepas sama raga gue kayak, apa udah waktunya? Coy, Kan takut nggak maksudnya? Iya, pasti takut Mungkin berpikiran seperti itu kan? Iya. Kak Vina belum pernah berarti. Enggak, kalau tapi Kakak juga. berapa Aku kali enggak sih. kayak apa ya, ngelihat sesuatu tuh duluan gitu. Kayak misalnya kan dulu suka naik gunung, misalnya waktu itu naik gunung gitu, begitu kita janjian misalnya mau ngelihat sunrise di gunung, kita waktu di Bali tidur di pura gitu, ternyata harusnya janjian jam 4 karena mau lihat sunrise, pas udah bangun jam 5, kita udah bangun, teman-teman yang lain masih pada tidur. Masih pada tidur, ini telat pasti. Terus yang orang mau mulai sembayang di pura, terus ada bapak-bapak yang negor, deh gitu kan, ini nggak jadi nih, akhirnya udah tidur lagi ternyata bangun, masih gelap. Udah kita naik gunung gitu, terus pas udah balik, apa yang tadi di mimpi tadi, itu sama persis. Dan yang lucunya, yang bikin ini sama persis adalah bapak-bapak yang negor itu, negor lagi. Ya, dengan persis. Wah, itu serem banget sih. Tapi nggak tahu itu apa. Oh, berarti di Bicara Sarah Wijayanto kita tahu Anya itu bisa astral dan Vino itu precognition. Oh, namanya itu, Oh, Mbak? itu precognition. Jadi ngelihat duluan sebelum terjadi. Ada berarti Mbak itu ya? Ada. Hal ya? Itu udah dua kali pernah ngeliat juga kayak Berarti bakat. ada misalnya di ruangan ini dimimpiin gitu kan, dimimpiin gitu kayak ada nenek-nenek gitu misalnya. Terus begitu besoknya ada orang ketemu, dia ketakutan gitu di sini gitu, di ruangan itu gitu, waktu lagi syuting. Terus pas hari kemudian lagi aku nanya gitu, kenapa lo takut di sini? Iya, soalnya gue ngeliat ini. Iya, gue udah lihat duluan, itu ada orang itu di situ gitu. Aduh. Recognition. Itu aneh banget. Bahwa Vino G. Bastian punya skill Precognition. Oh, bukan skill, tapi kakak pernah ngalamin itu aja gitu. Tapi kan ini juga chance gitu juga ya. Chance-nya bisa terjadi. Kalau dilatih gitu kecil ya, ya, Kak? jangan deh kayak. untuk orang normal itu sebenarnya chance Gak seperti semua orang ini bisa. Astral kecil. aja kayak kamu gitu. Astral nggak semua orang bisa astral. Gitu. Tapi aku nggak mau lagi sih. Ya akhirnya nanti harus belajar kontrol. Iya. Nih, aku juga mau tanya sama kalian. Pernah denger ini nggak sih? Kalau misalnya pergi ke suatu tempat terus habis itu ketempelan. Iya, pernah. Pernah ngalamin nggak? Aku enggak. Nggak pernah. Anya? Ketempelan ya. Nah, masalah Beda ketempel sama kesurupan apa? Sama gak sih? Beda. Jadi kalau misalnya ketempelan itu ada sesuatu yang kayak dia nggak masuk tapi mendekat, kayak mulai mempengaruhi secara emosional gitu. Bisik-bisik lagi Mbak. Iya mungkin, iya. itu ketempelan kan. Iya. Kayak di film Shutter, Ya itu ketempelan ya. itu ketempelan ya. Ketempelannya parah lagi. Oke, ini kan Vino sama Anya ini di film Shutter ini remake ya? Remake. Iya. Tahu nggak remake yang keberapa? Diceritain nggak sih? Maksudnya Shutternya sendiri? Kan waktu Shutter itu yang pertama aku pernah nonton tahun 2004. Iya. Itu Thailand kalau nggak salah. Thailand, ya. Yang kedua itu Hollywood. Hollywood, Hollywood. Serem juga buat aku ya. Kalian sempat nonton dulu nggak? Aku nonton dua-duanya. Nonton. Nonton dua. Do you like it? Suka nggak atau? Suka karena ya emang serem, jadinya suka. Ya. Aku yang kedua, yang aku lebih ingat yang kedua, nggak tahu kenapa yang oke. si hantunya Iya, itu iya. buat aku tuh serem. Iya. Yang ada luka-luka badannya gitu. Terus pada saat pertama ditawarin film ini itu, yang ada di pikiran kalian apa? Sampai akhirnya, kayaknya gue mau ambil gitu. Dulu sebenarnya emang udah ngefans banget sama Shutter gitu, dan sempat ketemu sama saudaranya Banjong waktu itu, kan kebetulan kita nge-remake P-Mac, jadi Kang Mak, terus ketemu udah ngobrol-ngobrol
gue tuh ngefans banget sama film ini gitu. Terus nggak tahu berapa bulan kemudian ternyata film itu mau dibuat gitu. Cuman kayaknya aduh ini filmnya terlalu bagus gitu. Horor pada zamannya horor si Shutter itu kan salah satu yang paling serem. Iya. Kalau mau dibikin lagi tuh gimana ya? Pasti kan kayaknya enakan nontonnya deh dibanding kita ada di situ. Pasti ini kan kayak brand gede gitu loh. Ini nih Shutter kan udah dari dulu banget gitu. Terus Kayaknya enakan nontonnya dibanding ini. Terus akhirnya dikirimin skripnya. Cuman yang menarik di apa namanya di skrip yang versi Indonesia ini, kita ada satu point of view baru lagi gitu loh. Ceritanya sama, tapi ada sesuatu lagi yang dikembangin dari penulis skenarionya yang buat kita, oh ya ini kayaknya ini akan relate banget sama apa namanya sama market di Indonesia soal kayak kekerasan terhadap perempuan atau enggak apa namanya tempat aman buat perempuan gitu. Nah itu yang menurut gue jadi kayak iya nih kayaknya nih kita perlu deh menyuarakan ini gitu. Kayak safe space di apa namanya di lingkungan pendidikan gitu. Kita jadi apa namanya jadi sesuatu yang oke, ini bukan cuma sekedar remake, tapi ada unsur tribute-nya juga, tapi ada sesuatu yang memang harus kita suarakan nih di film ini gitu. Oke. Vino di sini berperan sebagai Namanya Darwin. Darwin itu fotografer, fotografer yang ya biasa lah dia foto dengan berbagai jenis kamera analog, digital dan lain sebagainya gitu. Satu saat ketika dia motret untuk sekelas dia tuh harusnya udah nggak lagi blur, udah nggak lagi yang kayak sebetulnya udah expert lah karena dia ngajar juga. Tiba-tiba di beberapa waktu hasil gambarnya dia itu kayak ada scratch, kayak ada asap gitu. Dia nggak ini kenapa ya ini gue kayak begini. Sementara dia tuh udah deadline mau pameran dan akhirnya dia nanya sama seniornya gitu. Apa kamera aja gue rusak atau apa gitu dan disitulah layer-layer itu mulai kebuka gitu. Apa sih sebenarnya apa ini? Apa sebenarnya? Bayangan macam apa ini? Kalau Anya di sini berperan sebagai apa? Aku di sini berperan sebagai Pia. Jadi Pia itu adalah pasangan officialnya Darwin. Oh, pasangan official. Pasangan officialnya Darwin yang juga anak kampus gitu ya. Terus pacaran kan. Intinya si Darwin ini tuh juga sebagai karakter kan layernya banyak ya. Kayak aku belum tahu dia ini, maksudnya gini, image yang dia tunjukkan ke aku belum tentu itu dia misalnya dulunya kayak gimana atau image-nya kayak gimana gitu. Yang aku tahu Darwin ini very baik, very vanilla, very good boy and green flag lah gitu pokoknya. Vanilla tuh apa sih? Hah? Very vanilla tuh apa sih? Ya, ini baru loh, ini baru. Iya. Sama, gue juga tadi. Gue kayak ketuaan deh gue. Wangi banget apa gimana nya? Oh bukan. Wangi banget vanilla apa gimana? Very vanilla. Creamy. Kalau vanilla tuh kayak menurut aku definisinya cowok-cowok yang lempeng-lempeng, baik-baik, oke. Oh, vanilla. Oh, vanilla. Iya, kalau aku maca soalnya. Kalau maca tuh kayak mana, Kak? Kalau baca apa tuh kalau baca tuh? Pahit. Kebetulan. Terus? Nah ya udah, cuman along the way dari story ini ternyata aku membantu Darwin juga ya untuk menyelesaikan, mengungkapkan masalah ini dan mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dari balik peristiwa teror ini semua. Tapi ini jadi pertanyaan juga sih, Nya. Maksudnya ini kan mumpung ada expertnya ya. Iya benar-benar pas kan di sini kan. Pas banget. Sementara waktu kita nonton itu dan banyak banget kan fenomena yang terjadi kalau misalnya di kamera atau hasil foto kita tuh suka kayak ada bayangan, entah apa. Itu sebenarnya bener atau enggak pertama. Terus yang kedua, kenapa kok lensa kamera bisa lebih sensitif dibanding mata orang? Itu penjelasannya kenapa ya, Kak? gimana ya? Jadi kadang-kadang nggak semua juga, tapi kadang-kadang kalau pada saat energinya itu bergesekan, itu bisa ketangkep kadang-kadang. Cuman kalau sekarang kan kalau kamera digital itu kan kita bisa, maksudnya ini bener nggak sih kan bisa diedit ya gitu. Sebenarnya yang lebih mengerikan itu adalah zaman dulu itu Polaroid. Oh. Jadi dia bener nangkep energinya ya langsung ya ada. Oh kayaknya udah menjelaskan film. Emang iya ya? Aduh. Berarti filmnya beneran dong ya? Jangan-jangan risetnya. Thailand jangan-jangan ada kejadian kayak gitu ya.
Karena penjelasan itu akan ada di film. Oh iya, masa sih? Sorry banget. Enggak, justru menarik karena emang Iya, ternyata berarti memang faktanya bahwa ternyata memang Polaroid benar itu, gitu, benar bisa kan. men-capture itu ternyata. Kadang-kadang aku bawa Polaroid juga. Oh, Kalau misalnya emang pengen pengen ngambil foto pas lagi syuting penelusuran gitu, ya kan kalau foto biasa, ya udahlah gitu. Kalau Polaroid tuh ya dia nggak akan bisa bohong, ya udah itu hasilnya ya. Asli sama banget loh. Jadi ada satu Sama ya. lainnya itu dosennya bilang. yang di apa namanya dia bilang skripnya itu persis banget sama Yang yang diomongin ke Sarah. Oh, Emang beneran berarti. that's real ya Emang ini. real, berarti. emang real. Mungkin research juga ya, mereka di awal itu mungkin bikinnya based on apa yang pernah Mungkin, terjadi iya, juga. iya, Jadi semudah apa si penampakan itu tertangkap Iya. kamera gitu, karena emang nggak semudah itu. Jadi misalnya kayak, oh gue mau nangkep sosok nih, aku pun gitu misalnya kayak coba foto-foto ya kalau misalnya nggak ada ya nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang kalau memang pas energinya match dan ada pergesekan di situ bisa, dan bisa juga itu bukan sosok. Tapi apa Mbak? Tapi ini apa sih kayak residual Residual energi. Mbak? Jadi apa yang pernah terjadi di situ Ke-capture. terekam itu bisa jadi suara, bisa jadi bentuk. Jadi bukan bisa harus dilihat lagi karena belum tentu itu hantu. Iya benar. Kemarin kakak gue tuh baru ngirimin foto di salah satu tempat usahanya dia. Jadi yang dikasih gambar ini aslinya kayak gini. Nah ini pas di foto. Nah di fotonya itu bukan sosok, tapi bangunan. Maksudnya gimana tuh Kak? Jadi kayak dia kan kayak ruko gitu ya. Iya. Pas di foto dia bangunan tua. Jadinya. Jadinya di atas itu ada bangunan tua. Ini Itu maksudnya ini menarik banget. Jadi Tapi aslinya nggak ada. Gak ada, jadi dikasih lihat ini foto toko gue yang benernya gini, ini foto yang ini gitu. Hah, kok bangunan ya kayak bangunan gitu. Itu horornya parah banget sih. Itu horornya parah banget sih. Kalau kayak gitu. Iya. Itu bangunan kayak bangunan. Ntar deh kalau ada ininya. Iya, lihat mau deh. dong aku lihat. Coba deh Mbak nanti dilihat Mbak, Itu penasaran gue. residual itu. Oh. Jadi residual energi. Jadi belum tentu kalau misalnya ada orang ngomong, oh rumahku berhantu atau aku ngeliat sesuatu, belum tentu hantu. Iya. Itu adalah bisa jadi memori yang pernah terekam. Kadang-kadang bisa ditemukan, sering ditemukan itu di tempat bangunan lama karena bangunannya kan masih sama seperti dulu. Jadi itu lebih pekat lah. Iya. Seru ya. Seru ya. Ih, aku nggak sabar nonton Shutter. Iya sama. Relate banget soalnya ya Mbak ya. Yang diceritain Mbak sama mereka main film kayaknya ada yang relate gitu. Bener, ntar deh coba deh. Aku aja. Nah, ini di film ini juga kan tadi ngangkat apa sih isu pelecehan seksual di kampus ya. Iya. Ini pesannya sebenarnya bagus ya karena Iya. mudah-mudahan jadi pesan yang Jadi baik. warning juga dan memang dari riset yang kita lakuin, dari tim yang kita lakuin di Indonesia mayoritas kekerasan terhadap perempuan itu pokoknya kekerasan lah ya. Secara yang seksual maupun atau verbal atau apa pokoknya Itu pelecehan lah. banyak terjadi justru di dunia pendidikan gitu. Dan di dunia kampus gitu. Jadi kalau misalnya gue baca dari 90-an kasus sekitar 40-an sampai 50-an itu terjadinya tuh di dunia kampus gitu. Dan tanpa disadarin dan film ini mengangkat itu gitu. Dan kita jadi pengen oh iya ini film ini berarti bukan cuman kita jualan horor doang, bukan cuman jualan remake dari satu film horor yang besar, tapi kita butuh ini buat kita suarain gitu loh, biar nggak lagi terjadi hal-hal kayak gini di dunia pendidikan kita. Bener. Karena emang maksudnya gini, aku bisa ngebayangin juga kalau misalnya terjadi gitu ya. Punya keberanian untuk ngomong aja tuh belum tentu gitu. Bener. Iya kan kayak Iya. satu pasti ada ancaman juga biasanya gitu. Iya. Dan dia bingung mau kemana gitu Iya. kan. Kalau Anya sama Vino, kamu would you speak up kalau misalnya terjadi? Sekarang kita kalau ngomong pada kondisi kita nggak mengalami, kita pasti akan ngomong kita harus speak up, gitu. Tapi ketika kita di kondisi itu atau nggak ada keluarga kita di situ, kan kita juga harus mikirin mental orang terdekat kita juga gitu. Sebenarnya masih belum bukannya masih nggak tahu ya, tapi kayak gimana ya cara terbaiknya sebenarnya ya. Nanti kita udah speak up, kita udah gembar-gembor, ternyata nggak ditanggepin nih. Iya.
Bisa juga. Nggak di apa namanya, nggak cuman dianggap angin lalu aja nih sama pihak yang harusnya menangani itu gitu. Kan jadi akhirnya kasusnya nggak selesai, orangnya udah keburu aibnya keumbar gitu kan. Juga sih. Jadi memang semuanya kayaknya ini udah kayak lingkaran yang harus benar-benar kita benahin sama-sama gitu. Iya sih. Jadi harus start somewhere. Semuanya ya, harus punya nyali gitu, nggak cuman dari si korbannya, orang terdekatnya maupun dari penegak hukumnya juga harus punya nyali sih. Tapi emang it's hard. Kayak I've been through something dulu waktu masih muda. Itu tapi nggak di lingkungan sekolah, tapi sama teman sendiri gitu. I was so young, aku dulu muda banget. Itu badan aku sampai kaku kayak batu. Karena shock kali ya. Shock, jadi shock gitu. Nggak bisa, kondisinya itu kayak sempet nggak bisa ngelawan. Sorry Kak, maksudnya ini ngalamin sendiri gitu? Ngalamin sendiri. Kayak, tapi pas aku punya kekuatan untuk gerakin badan, aku ngelawan gitu. Tapi ada momen aku nggak bisa bergerak gitu. I can't move, kayak bener-bener gimana sih? Iya kan? Tapi iya kan? ini aku juga mungkin nggak pernah cerita juga nih baru sekarang. Karena nggak paham, waktu itu masih kecil sekali, mau cerita juga takut. Kalau misalnya aku cerita nanti aku yang disalahi. Pokoknya banyak banget yang ada di pikiran aku. Iya. Jadi memang sangat bisa dimengerti juga kalau misalnya kita bilang, ayo speak up apa yang terjadi sama kalian gitu ya. Emang susah karena kita satu harus ngelawan diri kita sendiri dulu gitu. Dan ini kan aku udah puluhan tahun baru bisa cerita kayak gini kan. Karena kan udah overcome fear-nya gitu. Dan terjadi maksudnya sama anak yang apalagi masih di bawah umur, kan nggak ngerti. Benar. Apa namanya, mereka nggak paham, oh ini nggak boleh, ini part yang tidak bisa disentuh. Kan kadang-kadang ada juga anak-anak yang tidak mempunyai edukasi itu kan. Makanya kayak aku punya anak perempuan gitu kan, itu menjelaskan itu pun juga harus sangat hati-hati banget gitu. Harus benar-benar kadang itu muncul justru di lingkungan terdekat dengan orang-orang yang kita anggap dekat. Kadang-kadang justru malah itu yang malah lost gitu kan. Di lingkungan sekolahnya juga harus benar-benar dikasih tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang misalnya kayak teman laki-lakinya bercandaannya tuh sampai mana yang bagian kamu yang boleh disentuh, dipegang atau di apa. Kan kita nggak pernah tahu gitu, dan cara menjelaskan ke anaknya itu kan juga harus punya trik gitu. Apalagi anak sekarang gitu yang mentalnya tuh gampang banget drop atau gimana gitu. Itu kayak butuh seni untuk gimana ya, sebagai orang tua tuh punya ketakutan yang I feel you sih Kak. Iya, Apalagi kayak Kak Sarah bilang kayak gitu, aku juga mengalami hal yang sama di waktu kecil Kak. Dan jujur aku juga baru cerita tadi di backstage sama Mbak, sampai kita kayak kalau nginget itu kayak nggak mau gitu. Karena memang berat buat ngomong. Aku baru sekarang ya Mbak kita berani gitu, karena waktu kecil karena bener bingung mau ngomong apa gitu. Iya bener. Terus setuju Kak, orang terdekat, dan aku mengalami hal itu sama orang terdekat aku gitu, yang aku kayak ini ngapain ya, ini apa ya gitu. Aduh, kamu ngomong kayak gini aja aku bisa merasakan energimu dari sini. Kayak Jadi emang berat Kak, berat. Makanya aku punya anak sekarang kayak bener-bener aku sama Kak, bingungnya aku ngomong gimana ya gitu. Sementara kayak aku mengalami hal yang tidak pengen di skip aja boleh Kak di hidup aku gitu. Pengen di skip aja boleh Kak di hidup aku gitu. Itu kayak emang dipendam juga nggak enak banget gitu kan. Dan itu susah banget buat ngomong gitu. Aku tadi Mbak, aku nggak kuat deh kayak kalau ngomong-ngomong gini gitu. Terus akhirnya kayak emang tapi aku setuju sih Kak, karena kita harus ngasih tahu bener-bener ini karena mungkin waktu aku kecil nggak dikasih tahu itu tuh salah gitu. Karena aku iya aja gitu. Oh gini ya. Oh iya ya. Gitu loh Kak. Jadi memang berat banget, dan buat speak up itu bener kata Avino kayak ya gampang kalau orang yang nggak bisa ngalamin. Kalau yang ngalamin nggak ngerti kan soalnya. Sangat berat gitu Kak. Jadi aku ini banget sih, maksudnya kalau misalnya dari film ini bisa jadi pelajaran untuk banyak orang, dan mungkin yang bisa yang punya nama untuk bisa menyuarakan ini mungkin adalah start yang bagus. Ya
mudah-mudahan jadi inspirasi buat orang banyak juga gitu. Aku juga kepengennya maksudnya punya sebuah film tuh nggak cuman ya oke kita bikin film gitu. Kita nge-remake filmnya horor yang orang suka lagi sekarang banyak. Tapi harus ada sesuatu yang harus kita sampein gitu loh. Kita harus sampein gitu. Karena senjata kita sebagai aktor ya udah di karya kita gitu. Apa sih yang kita mau sampein lewat situ gitu. Misalnya kayak ada podcast gini gitu kan. Apa sih yang mau kita sampaikan dengan berbagai narasumber kan pasti ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Kalau nggak ya akan cuma jadi omongan biasa aja sambil lalu gitu. Nah ini untuk mempersiapkan film ini, kita kembali ke film lagi. Anya ada ini nggak persiapan khusus pada saat membaca karakter ini? Ini tunggu, ini film horor kamu ke-3. Tahu nggak aku? Kok tahu sih? Udah. Kalau Mbak taunya film horor, kalau aku yang lainnya. Oh kamu film keberapa? Oh banyak kan? Aku layangan putus. Kalau Itu horor di yang lain, horor di rumah tangga. Gak serem Itu sama serem, horornya ya. hantu. Tapi yang paling dapet banget saat itu aku ngeliat Anya tuh di situ kayak dan gitu. Alhamdulillah. Ngeselinnya dapet. Kamu masih nggak kesel sama aku kan? Enggak dong. Jangan Apa yang dong. kamu lakukan itu ya emang bagus, aktingnya bagus Jadi banget. maksudnya dia hantu di dunia nyata gitu. Iya. Coy. Secara di film ya? Secara di film maksudnya Gua nggak ngomong ya. di film maksudnya kalau itu sukses kan berarti aktingnya kan Bagus. Pastinya itu best sih. Oke, Anya persiapan khusus maksudnya untuk mendalami karakter Pia. Untuk mendalami karakter Pia, jadi aku tuh awal dapet tawaran film Shutter ini pas baca kayak di calling sama Falcon untuk mainin film ini, aku kayak wah gila serius nggak sih ini mau syuting Shutter? Dulu kan itu film hits banget ya pada masanya. Mungkin kebanyakan orang bilang gila ini film paling serem pada masa itu gitu. Iya. Jadi tentunya aku bangga banget, apalagi bisa syuting sama Kavino juga. Lagi gitu, ya. Lagi gitu ya. Untuk pendalaman karakternya ya aku juga lihat-lihat lagi konteksnya kayak ini tuh sebenarnya peranku di sini seperti apa, harus ngeluarinnya segimana kayak gitu sih. Cuman alhamdulillah perkara kesulitan untuk memerankan Pia ini alhamdulillah nggak ada kesulitan karena juga semua tim yang udah kerja sama kita semuanya sangat suportif ya. Dari bener-bener kayak lawan main, sutradara, kru, kita bener-bener syutingnya tuh rasanya kayak fun, kayak lagi main-main gitu. Itu enak banget. Jadi enak banget. Seru. Terus kayak rasanya tuh kayak kita kerja sama family gitu. Jadi paling enak sih. rasanya seru banget. Tapi kalau boleh balik lagi ke topik yang pelecehan tadi tuh ya Kak. Kayak menurut aku juga Shutter ini yang versi Indonesianya itu juga ya, dia kan ada topik yang diangkat tentang pelecehan di manapun lah, di kampus, mungkin di lingkungan kerja atau di mana, yang menurut aku itu sebenarnya relatable banget. Karena kalau misalnya boleh cerita nggak sih? Boleh dong. Kok aku yang bilang sih? Harusnya Boleh. tuan rumahnya dong yang bilang. Boleh dong. Tuan rumah, boleh saya cerita? Silakan. Jadi kalau tadi pada sharing tentang pelecehan dan lain-lain, aku tuh juga sebenarnya pernah ngalamin dulu. Waktu zaman aku sekolah SMP. Jadi aku tuh dulu kan di rumah sendirian. Karena mama kerja, pembantu lagi pulang kampung, adik lagi sekolah sama mbakku yang satu lagi. Aku punya satu tetanggaku ini kerja lah untuk di rumah itu. Tapi dia bekerja di situ dengan anaknya dan istrinya yang juga kerja di situ. Terus aku tuh dulu punya kucing di rumah. Kucingku nih suka nakal, suka keluar-keluar gitu. Nah, tiba-tiba di suatu saat pas aku udah lagi pulang sekolah, lagi nyantai di kasur, secara ngasal, aku tiduran pakai daster kemana-mana ya terserah dong, kan di rumah nggak ada orang. Itu umur berapa tuh, Nya? Aku SMP sekitar kelas 2 deh kalau nggak salah, apa kelas 3 gitu ya. Terus tiba-tiba ada cowok, which is si mas-mas yang Yang kerja tetangga itu. Dia tiba-tiba buka pintu kamar aku, padahal nih konteksnya dikunci ya rumahku ya. Jadi rumahku tuh waktu dulu ada 2 pintu, ada pintu dapur yang emang dikuncinya krek gitu, yang pintu kayu, satunya lagi tuh kayak pintu depan yang kayak pintu ruang tamu, tapi pintu teras tau gak sih yang jaring-jaring. Terus kayak kalau misalnya kamu udah tahu celahnya kayak diklek gini dikit bisa ditak, terus habis itu kamu masuk. Intinya nih cowok tiba-tiba masuk,
Terus gue kaget kan, lagi pakai daster kemana-mana langsung tarik selimut gitu. Kayak, terus dia bilang, Anya tadi kucing kamu namanya Mocil dulu namanya. Tadi Mocil keluar, tapi saya udah masukin ya. Terus gue bingung, itu aku juga sama kayak Kasara juga kali, kayak shock juga kan, kayak oke. Terus gue kayak, oke, terus iya udah dimasukin ya. Oh, ya udah, oke, makasih. Tapi tadi masuk ke sini gimana caranya? Oh, enggak, tadi saya masuk aja. Lah berarti kan dia udah tahu, udah tahu celahnya dong. Gimana caranya masuk ke dalam rumah ini gitu kan? Abis itu ternyata aku kira udah selesai sampai situ aja. Ternyata nih orang udah selesai balikin kucing, bukannya cabut, malah dia buka tuh pintu kamar aku, dia masuk. Terus aku kayak juga shock. Terus kayak dia tiba-tiba ngomong, dia tiba-tiba duduk di kasur aku di pinggir. Tiba-tiba duduk di kasur aku di pinggir. Jadi aku lagi tiduran. Terus dia tiba-tiba duduk di pinggir kasur aku. Abis itu dia tiba-tiba ngomong-ngomong ngablu gak jelas gitu yang kayak, aku tuh sebenarnya pengen ngobrol deh sama Anya. Kenapa sih Anya sekarang udah jarang ngaji? Perasaan dulu kalau di rumah seminggu ngaji bisa 3 kali. Kan jadi dulu aku pokoknya bawa-bawa konteks yang kayak gak jelas gitu. Kayak kenapa kok sekarang misalnya ngajinya jadi seminggu sekali, dulu ngajinya seminggu 3 kali. Dalam hati gue kalau emang kita mau ngomongin ngaji, ngapain lu ngomong di sini? Gitu kan. Terus habis itu kayak, hah? Aku bingung tuh, masih shock and freeze Dia umur juga. berapa tuh? Udah punya anak ya? Udah punya anak, jatuhnya kayak udah 36 apa berapa kali ya. Terus abis itu aku udah gak tau mau ngomong apa lagi, tiba-tiba dia gini kayak, sebenarnya aku mau ngomong lagi, sini deh aku bisikin. Nah pas udah kayak gitu tuh aku gak tau refleks gimana, aku teriak kayak keluar, keluar. Aku teriak kenceng banget. Terus dia panik dong, karena rumahnya dia ini bener-bener di rumah sebelahnya aku. Jadi dia kan jaga rumah kan, jaga rumah bosnya lah. Itu bener-bener di sebelah rumahnya aku, jadi mungkin dia takut. Dan aku juga nggak tahu waktu itu istrinya lagi mungkin di rumah atau di mana, ya sarap juga ya kalau istrinya di rumah kayak gitu. Terus habis itu aku teriak keluar, terus dia kayak bentar. Ya udah pelan-pelan, jangan teriak-teriak, pelan-pelan, jangan teriak-teriak. Pelan-pelan, jangan teriak-teriak. Mukanya kayak gini. Pelan-pelan jangan teriak-teriak, pelan-pelan teriak, jangan teriak, melotot, tambah takut dong. Aku bangun langsung kayak keluar sekarang dari rumah gua, aku teriak kayak gitu. Akhirnya dia keluar, aku langsung kayak nangis, aku telepon mamaku, aku telepon semualah yang aku bisa telepon, kayak tolongin dong pulang sekarang, aku takut banget aku di rumah. Tolongin dong pulang sekarang, aku takut banget aku di rumah. Itu baru gitu aja tuh udah. Aku belum diapa-apain, tapi kayak aku ngerasa kayak kalau aku nggak seberani itu gimana gitu loh. Iya. Maksudnya kayak untung aja dia cuma ngeliat daster gue yang lagi naik gitu. Kalau misalnya kayak tiba-tiba apa gitu kan, Mak, gue yang rugi kan. Orangnya diapain tuh? Nah, abis itu udah telepon segala macam, aku bilang mamaku, terus mamaku dari kantor kayak, ya udah nih mama harus ngapain, mama harus lapor polisi atau apa. Terus aku kayak, ya nggak tahu deh gimana. Akhirnya waktu itu cara yang paling mudah untuk dilakukan secara instan adalah kita lapor Pak RT deh gitu. Terus akhirnya lapor Pak RT sama satpamnya itu. Pas malam ini jadi lucu, jadi mau ketawa, gue nggak jadi nangis deh. Terus habis itu akhirnya kita berkumpul lah di, Kak mau duduk nggak bareng? Nggak apa-apa sini, aku dengar. Aku biasa ngegeser. Serius nggak sih? Oke. Jadi habis itu pas malam akhirnya Pak RT, terus kayak ada 2 atau 3 security datang ke rumah nih, berkumpul di ruang tamu. Terus dia, terus istrinya, terus mama aku. Sama waktu itu aku juga punya pacar, juga ada pacar aku. Semua tuh kayaknya udah emosi banget lah ya, mamaku nggak terima, pacarku apalagi juga nggak terima gitu. Pak RT-nya cuma nawarin kayak ya udah, ini sekarang keputusannya semuanya di Anya. Karena Anya yang mengalami ini dan tahulah semuanya gitu. Dan si cowok ini juga mengakui bahwa di momen itu dia hilaf katanya. Aku juga nggak tahu. Aku lagi berarti kan dia punya niat. Aneh banget. Tapi dia tidak mengakui bahwa akan melakukan sesuatu yang sampai ke sana gitu. Cuman dia bilang, saya juga nggak tahu saya ngapain, mungkin saya hilaf. Jawaban yang simpel. Banget sih. Terus habis itu ada istrinya juga di situ.
istrinya tuh udah kayak, nggak mungkin suami saya kayak gitu, denial. Nggak mungkin suami saya kayak gitu, gitu. Nah, tapi masalahnya ini kan tetangga aku. Waktu aku kecil tuh anaknya dia ini juga suka main-main sama aku. Jadi kalau misalnya waktu itu semua votingnya PRT, mamaku semua votingnya, yuk kita laporin aja ke polisi yang terdekat. Terserah habis itu diurus dari mana. Tapi habis itu pas aku pikir lagi, ini anaknya juga cewek lagi. Aduh, iya sih. Terus aku kayak mikir, ya udah gini aja deh. Karena gue nggak mau nih orang ntar kenapa-napa, mungkin masuk penjara, lalu anaknya dan istrinya jadi hidupnya susah karena ini semua. Masih bisa mikir kayak gitu? Nggak tahu ya, waktu itu aku mikirnya ya. Karena aku lagi-lagi ngerasa reflect balik ke diri aku sendiri, Kak. Kayak kan aku cewek, aku pun juga waktu itu grow up, aku nggak grow up bareng ayahku gitu. Jadi aku ngerasa kayak, apa iyanya ini worth it? Kalau misalnya aku masukin dia ke polisi, ntar dia berapa tahun, terus anaknya jadi broken atau jadi kayak kecewa parah, ntar bapaknya begini begitu. Terus aku bilang kayak, ya udah kita pikirin lagi, nanti aja ini, pokoknya tolong jangan diulangin lagi. Udah, abis itu beberapa tahun kemudian tuh orang tetap hidup di sebelah rumah aku, tapi aku sama keluarga aku udah jutek parah sama dia aja. Kalau ketemu udah kayak, karena aku merasa dia deserve itu. Dia kurang ajar soalnya. Itu kan udah trespassing kan kalau untung, tapi hanya punya keberanian di situ untuk teriak kan. Dan itu udah tipis sekali gitu. Udah mau dibisikin yang kayak jaraknya udah kayak aku sama Kak Vino. Itu udah tepi jurang banget sih itu. Iya kan, kalau misalnya kayak diginiin terus aku masih kebingungan kayak, hah apa? Dar, kalau digituin, aduh gimana gitu. Dan banyak sekali yang nggak beruntung, maksudnya saking kakunya, saking udah Bener. udah jadi hal buruk yang terjadi gitu. Jadi untung banget bisa teriak ya. Bayangin sebagai orang tuanya juga pada saat itu tuh gila banget sih. Dan bener sih, kadang juga orang terdekat tuh, maksudnya lingkungan tuh bener-bener kita harus bener-bener hati-hati banget deh gitu. Gue tuh sampai sekarang jadi kayak nggak mudah percaya sama orang-orang sekitar gitu loh, karena emang kejadiannya kayak gitu. Trust issues. Kayak sekarang aja makanya gue tuh selalu nyempetin setiap hari untuk nganterin anak sekolah, pulang jemput gitu. Karena emang berawal dari hal-hal kayak gitu tuh jadi kita jadi bukan nggak percaya sama semua orang ya, tapi jadi kayak jangan sampai kecolongan gitu. Jangan sampai kecolongan gitu. Karena kecolongan hal yang kecil aja tuh efeknya kan besar banget. Iya. Besar banget. Paling nggak mengenali lingkungan kan, apalagi kan anak-anak. Iya, betul. Oke, jadi film Shutter ini akan tayang kapan sih? Aku nggak sabar. Iya. Kapan ya? Coba dong. 30 Oktober 30 Oktober. Sekarang, bentar lagi nih. Pas Halloween tuh ya? Pas mau Halloween ya. Sehari sebelum anniversary Diary Misteri Sarah. Oh iya. Karena anniversary-nya Berarti kita harus ada bikin acara nobar juga. Ayo bikin aku mau Nobar dong. yuk sama Sarah Dix ya. Iya, nobar Shutter mau bikin. Mau dong. Datang ya? Iya iyalah, kamu mau ya nobar Mau ya? dong. Kak, kenapa sih aku nggak boleh ya ikut ekspedisi, tapi aku nggak mau ketempelan pulangnya. Kan aku jagain. Oh bisa ya? Mau ekspedisi kemana? Ekspedisi kemana? Mau dianterin Oh kemana ekspedisi alam gaib guys. Oh penelusuran. Nah jadi waktu itu temen aku ada yang kerja sama Kak, namanya Putra. Dia bilang, ya lo mau nggak ikut ekspedisinya Sarah Wijayanto? Nggak usah yang jauh-jauh sampai Alcatraz atau mana deh, tapi misalnya kayak di Indo atau di mana. Gue bilang gue mau banget lagi. Bener. Tapi pokoknya jaminan jangan ketempelan pas pulang. Aku akan jagain dong. Iya, gas. Mau ya. Tapi yang lo harapin apa? Ketika ikut itu lo akan ngelihat dunia yang lain itu atau apa gitu? Experience-nya. Seru banget lagi. Seru kak, seru kak. Experience. Seru. Oke, kalau gitu berdua, Vino sama Anya. Ya, Mau Shutter part 2 kalau promo begitu ya. Shutter. Part 2 bener. Iya kan? Mbak. Iya. Dan bisa ngeliat ya Mbak ya. Kalau ada janji udah nggak bakal ketempelan dijagain aman sih. Aman Pak. Pasti dong dijagain, masa nggak dijagain? Bener ya? Gimana kalau kita salim dulu? Wow, oke, di foto. Di foto ya. Vino juga mau Karena aku dong. interest Udah, dalam dunia itu. Salaman juga nih guys. Salaman juga. Wow, salaman juga, tepuk tangan dong. Keren. Oke. Saling support. Saling support. Oke. Karya yang hebat lahir dari proses yang penuh perjuangan dan dijaga oleh konsistensi tanpa batas. Terima kasih Vino dan Anya. Makasih banyak.
Sukses filmnya. Iya. Semoga kita segera ketemu lagi karena ini perbincangannya masih seru sebenarnya. Iya, Panjang Iya kan? Lebih deep banget nggak? Jadi heboh gitu ya. Boleh ajak teman-temannya untuk nonton film Shutter, silakan Anya dan Vino. Buat teman-teman semua pencinta film horor maupun yang nggak suka film horor, jangan lupa saksikan film Shutter mulai tanggal berapa? Tanggal 30 Oktober. di seluruh bioskop Indonesia. Yeay. Yeay. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton Bicara Sarah Wijayanto. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah. Bye-bye.